Sebelumnya saya minta ini deh, satu orang yang jadi KM siapa di kelas ini untuk bisa nanti berkoordinasi kalau ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Ada yang bersedia? Semua cuma senyum-senyum doang. Wayahnya Alfandi, kamu ya jadi KM aja berarti di kelas ini. Oke, nanti saya akan kontak ke Alfandi kalau misalkan ada perubahan jadwal atau apapun. Nanti kita ada replacement kelas ya. Nanti akan saya sampaikan Alfandi dan juga materi-materi. Nah, teman-teman, kemudian kelihatan ini ya. Saya hanya menjelaskan untuk materi pembelajaran saja ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya ketika saya share. Jadi ini ada 14 pertemuan yang akan kita pelajari ya, mengenai pengertian riset bisnis dan jenis riset bisnis ya, pengetahuan tentang penelitian efektivitas manajerial, ciri-ciri penelitian ilmiah ya, metode hipotesis deduktif dan induktif ya, latar belakang studi pendahuluan, lalu keempat kita bicara mengenai bidang masalah dan pengumpulan informasi awal. Kelima adalah pengertian etika ya, baik itu etika bisnis maupun etika dalam penulisan ilmiah, di mana kita nanti akan mengenal yang disebut dengan plagiarism ya, plagiat kalau kita di Indonesia. Yang keenam tujuan tinjauan literatur ya, atau pendekatan tinjauan literatur. Yang ketujuh adalah kerangka teoritis dan teori ya, proposisi, hipotesis dan lain-lain. Setelah itu kita ada UTS, setelah UTS kita masuk ke definisi variabel dan tipe-tipe variabel. 9 adalah desain riset, 10 pengertian populasi dan sampel, 11 sumber data, ya, karakteristik data, 12 survei dan observasi, 13 kuesioner, dan 14 pengertian hipotesis dan penelitian hipotesis. Ya, ini biasanya kita bicara mengenai metodologi kuantitatif nantinya gitu loh. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang akan di-cover. Tapi mungkin pada saat nanti saya memaparkan bahan ya, ada beberapa hal yang akan saya tambah-tambahkan gitu, karena ini sangat relevan dengan bekal kalian ketika kalian membuat sebuah skripsi nanti ya. Dan juga mungkin ada beberapa yang akan overlap karena saya akan menjelaskannya nanti berdasarkan runutan di skripsi ya. Teman-teman kan di skripsi itu nanti akan masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Nah, materi-materi yang ada di kajian literatur yang di RPS ini itu sebenarnya dia bisa ada di bab 1, bisa juga ada di bab 2 ya. Ada juga yang di bab 1 ada, di bab 3 ada. Sehingga akhirnya biasanya selain mengikuti materi yang ada di sini, saya pun secara sequence akan menjelaskan mengikuti chapter yang harus dipaparkan atau dibuat oleh teman-teman pada saat membuat skripsi. Kenapa saya melakukan pendekatan hal tersebut? Karena kebanyakan teman-teman begitu kalau mengikuti sequence yang ada di RPS, itu suka bingung. Di bab 1 saya harus menulis apa, di bab 2 saya harus menulis apa, di bab 3 saya menuliskan yang mana. Nah, dengan melakukan pendekatan tadi per chapter, ya, diharapkan teman-teman bisa lebih paham ketika nanti harus membuat sebuah proposal penelitian. Ya. Output dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian. Nah, memang challenge-nya atau hambatan mungkin ya restriksi yang dihadapi untuk di kelas Medlit S1 adalah kelas kita terlalu besar, ya. Ini kalau tadi saya sebutkan ada 23 mahasiswa. Seharusnya ya untuk kelas Medlit itu tidak lebih dari 10 orang biasanya. Tapi kebayang kalau misalkan satu kelas 10 orang, berarti harus ada berapa kelas nih kita mata kuliah Medlit. Dosennya juga kurang gitu ya. Sehingga akhirnya ya jalan pintasnya adalah atau solusinya yang paling memungkinkan ya teman-teman nanti membuat satu grup ya, satu grup yang isinya kurang lebih 3 atau 4 orang. Ya. Nah, sebenarnya ini tadi saya bilang challenge bagi teman-teman adalah yang diharapkan dari kelas ini adalah teman-teman nanti paham bagaimana buat proposal. Ya. Jadi ketika lulus dari mata kuliah metodologi penelitian, teman-teman tuh sudah terbayang, oh saya buat proposalnya seperti ini, tahapannya seperti ini, judul yang akan saya angkat adalah atau topik yang akan saya angkat adalah terkait apa.
ya. Nah, tapi karena dibuat dalam bentuk kelompok, jadi ada kemungkinan teman-teman ada yang mungkin apa ya, istilahnya kurang serg lah atau kurang pas. Saya pengen ngangkatnya misalkan topiknya terkait dengan akuntansi manajemen, tapi grup saya misalkan apa namanya lebih lebih senang mengusung mengenai apa namanya penelitian terkait auditing, ya. Nah, ini yang membuat akhirnya mungkin ketika teman-teman mau mengajukan proposal penelitian, itu harus mulai start dari awal lagi karena berbeda topik interest ya yang diminati oleh teman-teman sendiri gitu loh. Nah, mungkin nanti kalau misalkan memungkinkan ya, Fandi, tolong dibantu apakah mau dibuat klaster ya. Kita ada 6 klaster nih ya. Kalau teman-teman masih ingat di Kampus Merdeka, kita ada 6 konsentrasi, ada akuntansi perpajakan, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, auditing, sistem informasi, dan sektor publik ya. Karena kalau kita bagi empat ya satu kelompok, berarti ada 6 kelompok kan. Nah, apakah kita mau bagi 6 tadi, atau Pak ternyata nggak ada yang milih sektor publik di kelas ini, semuanya lebih cenderung ke akuntansi keuangan, auditing, dan sistem misalkan, ya silakan aja. Berarti dibuatnya per klaster tersebut. Jadi hanya ada 3 klaster, tapi masing-masing kalau bisa ya, kalian itu membentuk grup yang memang punya minat yang sama, supaya tadi ketika kalian pecah ya membuat proposal skripsi sendiri, itu kalian sudah terbayang gitu apa yang mesti dilakukan ya. Nah, jadi mungkin sekarang ya Fandi sambil ini tolong dibantu, dan teman-teman silakan menghubungi Fandi supaya nanti di akhir pertemuan kita ya di hari ini saya ingin sudah ada grup ya, nama-nama grup untuk sekitar 6 kelompok ya, dan juga langsung memilih topiknya itu ke arah mana ya, supaya kita terbayang nantinya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan di awal ini ya. Jadi Fandi dan teman-teman tolong segera ya, sambil nanti saya memaparkan materi pertama, teman-teman sambil jalan membentuk kelompok masing-masing. Diserahkan pada Fandi. Fandi nanti di akhir pertemuan kita hari ini, tolong ditampilkan ya nama-nama untuk masing-masing 6 kelompok yang ada dengan topiknya yang dipilih ya. Oke. Lalu untuk buku ya, kita menggunakan buku utamanya adalah buku Maskara ya. Walaupun kita belajar di rumah sekarang, tapi saya selalu saja pada saat membimbing mahasiswa itu lebih prefer memilihnya buku bahasa Indonesia. Padahal di sini lebih menarik dan lebih mudah dipahami ya daripada buku-buku bahasa Indonesia. Sebentar, oke. Ya, ini adalah buku yang utama yang akan kita gunakan ya, Uma Sekarang dan Roger Bugi, itu di 7 edition ya. Nanti akan saya share ke teman-teman untuk jadi bahan bacaan ya. Untuk PowerPoint sebenarnya saya mesti menggunakan edisi ke-6 kalau tidak salah ya. Saya belum update ke edisi ke-7, tapi kalau saya baca edisi ke-6 dan ke-7 ini perbedaannya hanya sekuensnya saja ya. Sekuens chapternya itu ada perubahan sedikit di edisi ke-7. Jadi secara konten itu masih sama ya. Jadi nggak apa-apa, kita masih relevan. Oke, sebelum kita masuk materi, ada pertanyaan dulu teman-teman? Maaf, berarti ada 4 orang dan sisanya 3 gitu Pak? Iya, paling gitu, Andi. Karena kalau 3 kita bagi ini 7 kelompok, itu kelamaan nantinya ya. Karena setiap kelompok nanti akan presentasi ya terkait dengan chapter by chapter ya, chapter by chapter, supaya nanti saya bisa memberikan rekomendasi dan masukan bagaimana teman-teman menyajikan dan menyiapkan untuk masing-masing chapter. Kalau 7 kelompok ya itu kelamaan, nanti kita 2,5 jam nggak akan selesai nanti. Gitu Fandi. Baik Pak, makasih.
Yuk. Ada lagi? Yang dibuat Pak di grupnya, di grup. Ada, udah. Udah. Dengan topiknya ya, topiknya kita mau ngangkat apa? Admin, pajak, sistem informasi, auditing, sektor publik, atau akuntansi keuangan. Ya. Nanti tolong disiapkan dalam Excel atau dalam PowerPoint ya, Fandi ya. Nanti saya minta kamu present di akhir pertemuan. Oke, kita masuk ke materi ya. Chapter pertama, Introduction to Research dari buku Mas Karan. Apa sih definisi dari business research ya? Di sini kalau kita lihat dari Mas Karan, an organized, systematic, database, critical, objective, scientific inquiry or investigation into a specific problem, undertaken with the purpose of finding answer or solution to it. Ya, jadi pada dasarnya yang namanya riset itu dia harus sebuah aktivitas yang terorganisir, ya, organized, secara sistematis, ya, dan mengandalkan data. Ya. Juga melakukan hal yang kritikal dan mempunyai sifat yang objektif dan juga ada persyaratan saintifiknya, ya. Nah, di sini ada pertama nih investigation, ya. Makanya untuk teman-teman yang misalkan mengenai audit itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh para auditor itu merupakan dasarnya dari business research juga, ya. Ketika kita melakukan stock of name, ya, kita memeriksa apakah benar nih, ya, si persediaan atau aset itu jumlahnya sesuai dengan yang dicatat atau tidak, ya, itu merupakan proses riset juga, ya, kita menginvestigasi gitu. Jangan-jangan yang dicatat di dalam catatan inventory-nya itu tidak sama dengan yang di fisiknya gitu, ya. Lalu organize dan sistematik tadi, ya, dalam auditor juga dia akan selalu terorganisir dalam melakukan step-stepnya dan juga secara sistematis, ya. Dan ini semua kenapa teman-teman, ya, Pak, kenapa saya harus belajar mengenai business research? Pertama adalah tadi tujuannya adalah skripsi. Yang kedua, ya, basic dan juga step-step yang teman-teman lakukan di dalam business research ini itu sangat bermanfaat ketika teman-teman nanti bekerja. Mau di ranah apapun ya, mau di perpajakan, mau di auditing, mau di sebagai akuntan manajemen. Karena kita belajar bagaimana kita mengorganisir, bagaimana kita melakukan suatu kegiatan yang sistematis dan selalu berbasiskan dengan data. Ya. Nah, ini yang harus ditekankan pada teman-teman juga nih. Kebanyakan sekarang orang kan kalau berbicara itu tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan rumor. Ya, ada isu ini, terus kita posting, kita forward, akhirnya viral. Padahal tidak ada datanya. Nah, kita mulai kalau sudah belajar Medlit ini, ya, kalian mulai nih. Kalau ada satu isu, cek dulu validitas dan reliabilitas dari berita tersebut. Ada nggak dokumennya? Ada datanya nggak? Kalau memang benar, kalian mau viralkan, kalian mau forward ke yang lain, silakan. Ya, jadi banyak sebenarnya fungsi dari mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, di sini ada applied versus basic research, ya. Apa sih bedanya? Bedanya adalah basic research itu adalah generate a body of knowledge by trying to comprehend how certain problem that occur in organization can be solved, ya. Jadi kita mengeneralisir atau menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan, ya, yang berusaha untuk dijadikan dasar dalam alat untuk pengambilan keputusan yang menyelesaikan suatu permasalahan di sebuah organisasi, ya. Tapi kalau applied research apa? Applied research solve a current problem faced by the manager in the work setting, demanding a timely solution. Jadi kalau applied research itu biasanya yang masalah yang dihadapi apa langsung diselesaikan dengan menggunakan research, ya. Pak, itu apakah memang sesuatu hal yang berbeda? Basically, ya, sebenarnya apa yang kalian lakukan di basic research itu bisa menjadi applied research. Dan applied research, ya, tidak bisa dilakukan kalau misalkan kalian belum melakukan basic research, ya. Jadi kalau misalkan dikatakan secara real, ya, di dunia nyata, dua-duanya ini adalah saling beririsan. Kita tidak bisa mendikotomikan, membuatnya jadi silo-silo,
kepada prakteknya ya. Tapi secara definisi itu dibedakan. Kalau basic research itu lebih kepada body of knowledge, kepada ilmu pengetahuan ya. Contohnya apa? Skripsi, tesis ya, disertasi untuk S3 itu adalah basic research. Kenapa? Karena setelah kita menganalisis ya, kita menganalisis, menjadikan, membuat sebuah kesimpulan dan saran. Nah, si riset tersebut hanya tersimpan di rak perpustakaan. Ya. Jadi apa sebenarnya fungsinya? Ya fungsinya sebagai body of knowledge, penambahan terhadap keilmuan. Tapi applied research, kalau misalkan kalian membuat sebuah skripsi ya, yang memang didasarkan atas sebuah fenomena dan permasalahan yang real di lapangan, lalu kita lakukan risetnya, lalu kita membuat sebuah kesimpulan dan saran, yang sarannya itu ternyata digunakan ya oleh sebuah unit analisis yang kita teliti, itu disebut dengan applied research. Jadi kata lain ya, kalau misalkan kita membuat sebuah skripsi, terus kalian bawa ke unit analisis ya, unit analisis itu adalah tempat kalian menganalisis tadi. Kalau misalkan di perusahaan, kalau di pemerintahan ya, atau misalkan ke individu perorangan ya, unit analisis itu bisa berorangan, bisa sebuah institusi atau entitas. Nah, ketika itu sudah digunakan, ya, itu bisa disebut sebagai applied research. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan sebuah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh unit analisis yang kita teliti. Pak, bagaimana supaya kita bisa melakukan applied research? Nah, biasanya, ya, agar bisa riset kita itu jadi applied research, kita harus berkoordinasi atau bersinergi dengan pihak-pihak industri. Ya, karena itu kebanyakan applied research itu dianggapnya untuk yang science, ya, ilmu-ilmu scientific. Kenapa? Karena mereka bisa langsung implementasi gitu loh, membuat sebuah model tersebut langsung dibawa ke suatu industri, mereka buat prototype, terus kalau misalkan oke, itu bisa dijadikan mass production. Bagaimana dengan kita yang di social science? Social science juga bisa sebenarnya, ya. Contohnya, misalkan kalau teman-teman membuat sebuah riset, ya, membuat sebuah penelitian terkait dengan kebijakan, ya, kebijakan yang ada di pemerintahan daerah ataupun di pemerintahan pusat, misalkan. Terus ternyata hasil penelitian kalian membuktikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ternyata tidak optimal, ya, masih ada hal-hal atau kelemahan-kelemahan yang harusnya bisa diperbaiki. Nah, kalau kalian bisa menembus sampai ke pimpinan dari pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, atau sampai ke level kementerian, ya, dan ketika didiskusikan oleh para pimpinan tersebut bahwa kalian itu bisa hasil penelitian kalian itu bisa diimplementasikan, maka itu bisa menjadi sebuah applied research. Ya, contohnya saya pernah bekerja sama dengan salah satu pemerintahan kabupaten di Jawa Barat, membuat riset terkait dengan sektor publik, ya, mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan akhirnya kami menyarankan sebuah regulasi yang diterapkan di dalam pemerintahan kabupaten tersebut. Dan akhirnya saran yang dibuat oleh penelitian saya dan tim itu akhirnya dibuat sebuah draft, ya, draft keputusan Kepbub, ya, keputusan bupati gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai applied research. Itu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oh, kalau ini basic sama apply itu ada bedanya nggak Pak? Kalau lihat cutting baru UPT suka ada pada PT XYZ sama atau nggak? Ada juga apa yang pakai PT beneran ngaruh sama ini Pak materinya? Sebenarnya nggak juga ya. Itu lebih kepada unit analisis, Fandi, ya. Jadi kalau walaupun misalkan menggunakan PT XYZ gitu ya, itu belum tentu juga ya riset kita itu bakal dipakai, ya. Jadi itu mah kita sebutkan studi kasus di PT XYZ itu untuk menunjukkan unit analisis kita, ya. Misalkan di PT XYZ dia mengambil datanya, nah itu kebanyakan untuk yang rumpun Akmen biasanya, karena Akmen itu mereka kan spesifik ya, nggak bisa mengeneralisir bahwa oke,
kebijakan akuntansi manajemen di PT A itu dengan PT B pasti akan sama, ya, nggak bisa. Beda dengan kalau misalkan yang rumpun pajak atau rumpun akuntansi sektor publik tadi ya, di mana ya kita bicaranya bisa digeneralisir. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau misalkan untuk yang menggunakan unit analisis yang lebih luas, ya, atau sampelnya itu lebih banyak, kemungkinan untuk bisa mengeneralisir, ya, hasil penelitian kita itu akan lebih besar. Beda tadi kalau misalkan di ACMED karena dia hanya skupnya di studi kasus, ya apapun yang kita hasilkan dari hasil riset kita hanya bisa diimplementasikan di PTX tersebut. Ya. Gitu. Jadi untuk konteks basic research dan applied research itu bukan dari judulnya, Pandi, tapi nanti dari hasil riset kita itu digunakan atau tidak. Kalau hanya sebagai tesis, riset, skripsi ya yang hanya disimpan di sebuah perpustakaan atau di-upload gitu kan di sebuah website atau di jurnal, ya itu menjadi basic research dianggapnya. Ya, karena tidak digunakan untuk implementasi. Tapi kalau misalkan kita terbitkan di jurnal, terus tiba-tiba ada perusahaan yang menganggap bahwa oh ini risetnya bagus nih, kira-kira kayaknya bisa kita implementasikan di perusahaan kita. Diambillah saran-saran yang diberikan oleh si jurnal tersebut, ya. Nah, itu kita anggap sebagai applied research jadinya. Ya. Ya, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Lanjut ya. Nah, ini contoh topik ya sebenarnya, tapi tidak necessary hanya di bagian ini ya untuk research in business. Sekarang kita jauh lebih luas ya mengenai absenteisme ya, mengenai kehadiran, komunikasi, motivasi, consumer decision making, accounting procedure, budget allocation, customer satisfaction ya. Ini hanya contoh-contoh saja, tapi sebenarnya kita bisa lebih luas ya, banyak aspek baik itu dari aspek mikro maupun aspek makronya. Nah, tapi hati-hati teman-teman ya, kadang-kadang ada yang bersemangat itu mengangkat topiknya itu terkait dengan consumer ya. Nah, consumer itu bukan di ranah accounting ya, consumer itu adanya di ranah manajemen. Jadi kadang-kadang saya selalu bilang ya, kalau ketika di mata kuliah Merlit atau misalkan sampai ada yang lolos ya menjadi usulan penelitian, itu akan jadi pertanyaan bagi para penguji, akuntansinya di sebelah mana? Ya. Kalau kita bicara mengenai consumer decision making. Karena itu kita harus mengkaitkan ya, kalau memang kita mau mengangkat consumer decision making, variabel lainnya itu harus ada hubungannya dengan akuntansi. Ya. Misalkan harga pokok produksi dari suatu barang ya itu mempengaruhi terhadap pricing, dan pricing itu mempengaruhi terhadap consumer decision making. Itu bisa. Akuntansinya di mana? Akuntansinya di HPP tadi. Ya, gitu. Karena memang sekarang kita tidak bisa tadi sama mendikotomikan bahwa akuntansi itu benar-benar murni akuntansi. Kita ini bukan sebagai akuntan kacamata kuda ya. Yang namanya riset itu pasti akan relevan dengan berbagai aspek ilmu. Ya. Ada yang ngambil dari psikologi, ya. Ada yang mengambil dari teori-teori matematika, ya. Ada yang mengambil dari misalkan ilmu-ilmu agriculture, ya. Itu juga bisa kita kaitkan. Jadi makanya selama kita bisa memasukkan variabel-variabel yang berkaitan dengan akuntansi, itu tidak terbatas kita memang harus murni ke akuntansi, ya. Karena masih ada nih relevansinya. Itu teman-teman. Ya, terus why managers should know about research, ya. Jadi ini juga harus ditekankan kepada teman-teman ya, bahwa saya kan nanti bukan sebagai dosen Pak, saya tidak mau sebagai researcher, saya nggak mau belajar mengenai metodologi penelitian. Nggak harus ya, nggak harus kalian menjadi seorang dosen, nggak harus kalian menjadi seorang researcher untuk mempelajari mengenai business research ya. Kenapa? Karena pertama di sini dijelaskan dalam buku Maskara ya. Research method help professional managers to
Ya, pertama, identify and effectively solve minor problem in the work setting. Jadi bisa mengidentifikasi dan melakukan sebuah pemecahan masalah yang efektif di tempat bekerja. Ya. Yang kedua, know how to discriminate good from bad research. Ya. Nah, teman-teman, ya, saya nggak tahu nih, apakah kalian nanti akan punya jalur karir sebagai konsultan, ya, ada yang bapak jalur karir sebagai manajer gitu. Nah, untuk seorang manajer itu makanya mesti tahu ya, mana research yang baik dan mana yang tidak. Kenapa? Karena kita supaya bisa mengambil keputusan yang benar dan efektif dan efisien. Jangan hanya mau disuapin oleh bawahan atau misalkan oleh konsultan begitu saja. Kita harus challenge konsultan. Oke, kalau misalkan menurut Anda begini, bagaimana kalau misalkan begini-begini? Ya. Konsultan itu dibayar mahal. Jadi jangan kalian hanya menerima begitu saja ya. Saya kalau misalkan sebagai konsultan itu selalu di-challenge oleh pemilik pekerjaan ya. Istilahnya bohir kalau kita sebut gitu. Dia akan nanya gitu loh. Kenapa Anda mengambil asumsi seperti ini? Lalu apa kira-kira kalau misalkan ini diimplementasikan, risikonya bagaimana dan lainnya? Dan kita sebagai konsultan harus siap ya di-counter oleh pemberi kerja. Kalau dari sisi manajer, ya kadang-kadang ada manajer yang misalkan, tolong kamu buat sebuah laporan ya terkait dengan katakanlah sejauh mana biaya pemasaran ini itu efektif dan efisien untuk meningkatkan penjualan. Nah, bawahan kalian tuh bikin tuh sebuah report ya, terus diserahkan kepada kalian. Kalau kalian nggak paham mengenai basic research ya, itu kalian akan dibodohi oleh bawahan. Ya, jadi itu fungsinya kalian belajar mengenai research method ini gitu. Yang ketiga, appreciate the multiple influence and effects of factor impinging in the situations. Jadi kita juga harus bisa membaca ya, melihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari sebuah permasalahan yang ada ya, dari situasi yang kalian hadapi di sebuah perusahaan. Jadi bukan berarti tadi saya bilang kacamata kuda bahwa saya mah orang akuntan gitu loh, taunya ya hanya laporan keuangan, nggak bisa ya. Karena itulah kalian itu disiapkan di kampus ini belajar mengenai manajemen strategik ya, mengenai data analitik dan hal-hal lainnya, itu supaya kalian itu aware ya, ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan ya, dihadapi suatu situasi permasalahan yang ada, kalian itu sudah berpikir komprehensif, sistematis ya tadi, bagaimana kita melihat berbagai macam faktor yang memang mempengaruhi permasalahan tersebut. Ya, saya lupa di mata kuliah manajemen strategis kah atau di mata kuliah lain pengantar bisnis atau pengantar manajemen ada perbedaan symptom dan problem, ya. Kalau itu biasanya kalau seingat saya kalau dosen-dosen yang ngajar itu bedanya symptom dan problem itu biasanya menggunakan gunung es, ya. Gunung es yang mengapung di atas laut. Gunung es yang di atas permukaan air itu adalah symptom, ya. Ternyata di bawahnya besar sekali gitu loh si gunung esnya. Nah, itulah problem kalian. Ya. Jadi disinilah kalian sebagai manajer profesional harus punya basic knowledge terkait dengan research method ya, supaya kita bisa paham faktor-faktor apa juga. Take calculated risk in decision making ya. Nah, ini sebenarnya relevan dengan mata kuliah yang pernah mungkin teman-teman ambil ya. Kalau ada yang pernah mengambil mengenai IRM. Enterprise Risk Management. Kalau IRM lebih spesifik sekali. Kita sampai menentukan, mengidentifikasi, membuat sebuah mapping, ya, peta terkait risiko, ya, yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi risk profile-nya perusahaan itu bagaimana. Nah, di sini pun sama, ya. Jadi apa yang dilakukan seorang manajer itu harus memasukkan risiko-risiko yang mungkin memang mempengaruhi terhadap hasil keputusan yang akan diambil oleh seorang manajer. Step-step yang dilakukan itulah sama dengan step yang teman-teman lakukan pada saat melakukan research method tadi. Ya. Selanjutnya kita bicara mengenai prevent possible vested interest from exercising their influence in a situation. Jadi juga kadang-kadang ya yang namanya ini, saya harap juga makanya teman-teman pada saat bekerja nanti akan melihat situasi politik di kantor itu seperti apa.
ya, apa yang kalian hadapi di dunia kerja itu tidak seindah yang ada di kelas. Ya, ada unsur-unsur politik dalam dunia kerja kita, dalam suatu kantor. Kadang-kadang ada misalkan teman kolega kalian ya, itu yang mungkin persuasif kepada atasan supaya dia pendapatnya diterima atau bagaimanapun. Padahal kalian tahu apa yang dia sarankan itu tidak benar. Ya. Nah, ini pun sama tadi. Kalau misalkan kalian punya jadi sebagai posisi manajer ataupun top manajemen ya, itu pasti banyak pihak-pihak yang ingin istilahnya membuat kalian itu senang. Ya, lakukan pendekatan dan hal lain. Intinya apa? Intinya supaya mereka bisa diangkat, ya, dipromosikan dan hal lain. Tapi kalau kalian, ya, bisa memutuskan atau bisa mengetahui mana yang memang masukan atau ide-ide yang diutarakan oleh bawahan kalian itu adalah yang baik dan benar, karena kalian paham, ya, basic research itu, maka kalian bisa mencegah, ya, prevent possible vested interest tadi. Ya. Selanjutnya, relate to hire researcher and consultant more effectively. Tadi, biasanya perusahaan tuh bayarnya mahal, ya, ke konsultan. Tolong buatkan ini, bikin analisis ini, beri masukan pada kami untuk bagaimana project kami ini bisa berhasil, bagaimana perusahaan kami ini bisa running well dalam bisnis, dan lain-lainnya. Dengan bayaran yang sangat mahal, ya, kalau misalkan kalian punya kemampuan, ya, capability sebagai seorang researcher yang mumpuni, kalian tinggal mengarahkan internal researcher kalian, baik bagian R&D atau mungkin bawahan divisi kalian, ya. Saya yakin nih di antara teman-teman yang kalau misalkan ada yang magang sekarang, ya, itu kadang-kadang suka diminta bantuan nih, ya, sama seniornya atau sama manajer di tempat kalian magang itu, tolong dong bikinin analisis ini, tolong bikinin itu. Nah, bayangkan kalau misalkan kalian punya capability sebagai seorang researcher yang baik, kalian tinggal mengarahkan kepada bawahan kalian bagaimana mengumpulkan data-data, lalu mengolahnya, menganalisisnya, dan akhirnya menginterpretasikannya sebagai sebuah hasil yang baik. Berapa yang bisa kita hemat dibandingkan kita meng-hire konsultan? Ya. Yang berikutnya, combine experience with scientific knowledge while making decision. Nah, tadi, ya, bukan hanya kalian misalkan dalam menyampaikan informasi, kita juga harus tahu data-datanya, reliable atau validnya suatu berita, tapi dalam konteks seorang manajer, ketika membuat sebuah keputusan, itu harus berbasis kepada research dan juga data yang valid. Ya. Nah, ini yang kenapa ini penting, ya? Bayangkan kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan BUMN, ya, konteksnya. Di BUMN itu selalu dibilang dia merupakan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Nah, ketika kalian bekerja di BUMN, lalu kalian sebagai top manajemen harus membuat atau mengambil sebuah keputusan yang sangat signifikan, ya, dan ternyata keputusan itu salah, mengakibatkan perusahaan rugi misalkan. Nah, itu selalu ada isu atau risiko, ya, yang dikaitkan dengan kerugian negara. Ya. Nah, kalau misalkan kalian tersandung tersebut dan ternyata ketika kalian diaudit, kalian bisa memberikan justifikasi, penjelasan bahwa saya mengambil keputusan tersebut berdasarkan sebuah analisis dan riset yang sudah mumpuni. Ini data saya, semuanya valid, ini hasil analisis saya, ya. Sehingga kenapa saya kemarin come out mengambil sebuah keputusan seperti yang saya lakukan, ya. Kalau misalkan itu sudah bisa disampaikan, itu biasanya kalian quote under quote, ya. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa itu bisa generalisir. Kalian bisa bebas, ya. Tidak dianggap sebagai kerugian negara, tapi memang murni karena proses bisnis, ya. Karena yang namanya bisnis kan pasti nggak mungkin selalu untung gitu, pasti akan ada risiko kita akan rugi. Tapi selama kita bisa membuktikan keputusan yang kita ambil itu dasarnya sangat kuat, ya, dihasilkan dari data-data yang valid dan analisis yang memang mumpuni, maka kalaupun terjadi kerugian,
ya bukan salah kita, ya. Tapi adalah ya memang proses bisnisnya. Misalnya pada saat pandemi, ya itu kan bukan salah kita. Perusahaan banyak yang rugi. Orang-orang CEO semua pada bilang ya saya mah nggak salah. Padahal waktu perusahaan membuat sebuah RKAP ya pada 2019, akhir 2019, kita itu pandemi 2020 benar. Di akhir 2019 itu membuat RKAP 2020 itu nggak ada yang nyangka bahwa 2020 ada pandemi dan akibat kepada kinerja perusahaan. Jadi mereka membuat RKAP ya rencana kerja anggaran perusahaan itu untung. Nah pada saat pandemi ya terjadi pandemi, semua regulasi mengharuskan kita harus PPKM ya, WFH dan lain-lain, itu mengakibatkan penjualan merugi. Ya. Nah, itu bisa saja nanti ya jadi masalah juga gitu loh, jadi temuan. Benar nggak nih kemarin ruginya itu karena pandemi. Nah, kalau kita punya dasar yang kuat dengan data-data yang valid, kita buktikan, kita bisa aman. Ya. Itu teman-teman. Manager researcher relationship know or her role ya. Jadi masing-masing tahu lah posisi sebagai manajer dengan posisi sebagai researcher itu seperti apa. Researcher biasanya hanya memberikan rekomendasi. Keputusan ada di tangan manajer ya. Trust level. Nah, ini yang kita harus saling percaya. Kalau dari external consultant ya pasti kita akan ada trust level lah. Ya. Walaupun kadang-kadang misalkan kita pemilik pekerjaan kita adalah bagian divisi keuangan atau divisi akuntansi. Tiba-tiba dilibatkan sebuah divisi SDM yang memang relevan dengan proyek kita gitu. Nah, divisi SDM ini tiba-tiba kadang bisa dikatakan ada yang nyinyir juga loh. Oh, masa kayak gini analisisnya begini-begini, itu ada ya. Nah, tapi kalian harus siap mental, kalian harus bisa ya meyakinkan kepada pihak-pihak terkait ya pemberi kerja untuk hasil dari analisa kita ini benar-benar bisa digunakan ya. Lalu value system ya, jadi sistem penilaian pun harus dihargai antara manajer dan researcher. Acceptance of finding and implementation. Ya, ini ya tantangan seorang konsultan biasanya. Ada juga ketika kita sudah menganalisis, sudah berdiskusi FGD dengan pihak bohir ya atau pemberi kerja, sampai akhirnya kepada kapan kita mengambil suatu kesimpulan dan saran. Ketika kita presentasikan ya di depan pimpinan ya, depan pimpinan si perusahaannya katakan, tiba-tiba mereka saya nggak setuju, saya mau ya. Itu ada risiko seperti itu ya. Dan itu bukan sebagai konsultan saja, kadang-kadang kalian sebagai auditor itu juga sama. Ketika sudah diskusi dengan bagian akuntansi ya, dengan bagian dengan SPI ya terkait dengan proses audit dan sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah temuan didiskusikan dengan pihak akuntansi, udah clear. Tiba-tiba kita presentasi nih di depan direktur keuangan dan direktur utama, mereka protes. Saya nggak mau temuan itu diangkat. Saya nggak mau misalkan ternyata ya perusahaan akhirnya rugi. Ya, saya pengennya untung. Gimana caranya dibuat untung? Ada seperti itu. Ya, jadi makanya saya bilang dunia kerja itu tidak seindah yang ada di kelas. Ya, kalian harus siap. Kalian harus siap seperti itu. Di challenge oleh klien, bahkan ditolak oleh klien itu suatu hal yang wajar. Ya. Jadi biasakan kalau misalkan kalian menghadapi dosen-dosen yang mungkin sulit diajak komunikasi ya dan hal lainnya, di dunia kerja itu akan lebih parah lagi kalian. Ya. Kalau di ini kita bisa mengadu ke Kaprodi, ke dosen wali gitu ya. Tapi di dunia kerja kalian mau mengadu ke siapa gitu. Karena masing-masing di dunia kerja itu ya punya apa istilahnya kepentingan yang harus dijaga juga. Ya, kalian cerita ke kolega bilang kalau saya ngadu nanti saya kena juga, gitu kan? Jadi itu ya. Lalu issues of inside versus outside researcher and consultant. Tadi ya, makanya kalau misalkan kita punya think tank
ya, tim yang benar-benar punya divisi riset sendiri, sebaiknya kita optimalkan divisi riset kita sendiri lah, ya, nggak perlu pakai konsultan dari luar. Tapi kalau nggak punya, ya silakan kita bisa pakai konsultan dari luar. Kenapa? Karena ini biasanya suka ada clash, ya, ada benturan antara internal researcher dengan external researcher atau konsultan. Jadi mereka akan saling adu argumen biasanya. Itu pernah ada juga, ya. Saya pernah menghadapi juga di salah satu klien perusahaan. Mereka itu ya kebanyakan juga mereka lulusan dari S3 gitu ya, dari luar negeri. Terus ketika kami mempresentasikan, mereka men-challenge gitu loh, dan mereka menganggap bahwa metodologi yang kita lakukan ini terlalu sederhana. Tapi pada akhirnya setelah kita coba yakinkan, ya mereka mau terima, ya. Oke, internal researcher, ya, keuntungannya apa? Advantage-nya kalau kita punya internal researcher, pertama better acceptance from staff. Research itu yang baik adalah research yang datanya available, ya. Jadi teman-teman nih, misalkan nanti mau skripsi, ya, Pak, saya pengen ngangkat judul yang benar-benar masih baru isunya, yang belum pernah ada neliti. Pokoknya saya pengen jadi sebuah karya ilmiah yang hallmark bagi saya ketika saya lulus, skripsi saya mengangkat topik itu. Tapi begitu saya tanya, datanya bisa diakses nggak? Nggak ada, Pak. Terus apa yang mau kamu riset? Ya. Jadi kembali, riset yang baik adalah riset yang datanya itu available. Nah, kenapa saya kaitkan? Karena better acceptance from staff itu penting. Data itu adanya di staff. Misal, nih teman-teman yang nanti ya, atau sebagai konsultan, pada saat menganalisis kan butuh data. Ya, datanya di mana? Datanya di internal perusahaan. Ada di mana? Di staff. Ya. Nah, kadang-kadang kalau dari staff itu merasa terganggu dengan adanya konsultan dari eksternal. Jadi dia tidak kooperatif, dia memberikan datanya sedikit-sedikit, bahkan ada yang tidak mau memberikan data. Ya. Nah, dengan internal researcher, better acceptance from staff, ya wajar, karena mereka kolega. Ya. Mereka satu kantor. Ya pasti dengan internal researcher, mereka akan lebih open dan lebih kooperatif dalam memberikan data. Ya. Knowledge about organization. Ketika kita menganalisis sebuah business research, ya, kita harus paham mengenai proses bisnis dari sebuah perusahaan. Makanya teman-teman belajar mengenai sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, ya, supaya kalian paham mengenai bagaimana kita memetakan, memotret sebuah proses bisnis perusahaan. Karena kalau kita menganalisis tanpa paham, ya, terkait dengan proses bisnis yang kita teliti, itu kita tidak bisa banyak bercerita apapun. Bahkan mungkin rekomendasi kita akan salah, ya, karena kita nggak paham apa proses bisnis, bagaimana struktur organisasinya, dan hal lainnya. Ya. Nah, internal researcher karena bagian dari perusahaan, maka dia akan lebih paham mengenai proses bisnis dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, will be an integral part of implementation and evaluation of the research recommendation. Ya, nanti biasanya lebih mudah ketika kita sudah menemukan sebuah solusi, kita menemukan hasil analisis, kita membuat sebuah rekomendasi, itu implementasinya akan lebih mudah karena dianggap sebagai internal perusahaan. Welcome. Ya. Kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Yang pertama adalah less fresh ideas. Ya. Kenapa? Karena kita itu istilahnya seperti katak dalam tempurung. Ya. Jadi kita karena internal perusahaan, ya kita nggak pernah gitu loh tahu di dunia luar tuh seperti apa kasusnya. Apakah ada masalah yang sama nggak di dunia luar? Jadi kita hanya mengandalkan apa yang ada di internal perusahaan. Sehingga akhirnya skupnya itu tidak terlalu luas dan kita tidak bisa merekomendasikan hal-hal yang baru untuk diimplementasikan dalam saran nantinya. Ya, power politik could prevail. Nah, tadi ya political issue ya di dalam suatu perusahaan itu selalu ada.
Nah, dengan adanya internal itu mereka bisa ditekan. Atasan, ya, nanti mereka akan minta si riset kita, coba dong kamu hasilnya jangan begini, ya. Kalian akan merasakan kalau kalian sebagai misalkan bekerja sebagai SPI, ya, Satuan Pengawas Internal. Itu ketika kita menemukan hal-hal, ya, yang negatif dalam perusahaan, ketika kita laporkan, ada kemungkinan, ya, saya bilang teman-teman itu nanti akan ditekan. Tolong hapus temuan itu. Jangan dijadikan temuan. Ya, itu bisa saja. Ya. Possibly not valued as expert by staff. Nah, ini juga ya kadang-kadang kedekatan dengan kolega itu juga mengakibatkan judgmental dari kolega itu menganggap kita itu biasa saja gitu. Karena kenapa dia disuruh membuat riset ini gitu loh. Orang dia, saya tahu kok sehari-harinya dia mah nggak paham mengenai riset gitu. Jadi akhirnya bukan resisten ya, tapi menganggap enteng kepada hasil rekomendasi yang dihasilkan dari tim riset internal. Itu ya. Bagaimana dengan external researcher? Ya, external researcher keuntungannya divergent and convergent thinking. Kalau tadi kan kalau ini less new issue ya. Nah, kalau di external researcher dia divergent and convergent thinking. Dia biasanya bisa thinking outside the box. Dia akan mencari sebuah ide-ide yang fresh, ya, mendapatkan ide-ide baru. Karena kenapa? Karena yang nomor 2 ini experience from several situation in different organization. Karena dia menjadi konsultan eksternal, dia sering menjadi konsultan di berbagai perusahaan. Jadi dia bisa mendapatkan ide-ide ya berdasarkan dari pengalaman yang pernah mereka lakukan di perusahaan lain. Ya. Yang ketiga, better technical training usually. Nah, kalau misalkan seorang konsultan itu biasanya mereka rajin melakukan training, ya, mengikuti training, mendapatkan sertifikasi gitu, ya, sehingga akhirnya biasanya mereka bisa improve, ya, bisa update skill mereka dalam melakukan riset. Kalau internal kan enggak, karena mereka bukan kepada konteksnya meningkatkan skill-skill dalam riset, tapi mungkin lebih kepada skills yang berkaitan dengan tupoksi mereka gitu. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya takes time to know and understand the organization. Tadi kalau di internal karena kita sudah bagian dari organisasi, proses bisnis lebih mudah. Ya, memahami proses bisnis. Tapi kalau eksternal, mereka perlu waktu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ya, atau saya sendiri sebagai contoh kalau jadi konsultan itu bergantung. Kalau misalkan si perusahaannya sangat kompleks ya dan cukup besar, kita akan kesulitan nantinya. Bukan kesulitan, maksudnya perlu waktu dalam memahami proses bisnis dari perusahaan yang atau klien yang kita bantu ini sebagai konsultan. Beda kalau misalkan dari internal mereka dikasih tugas langsung bisa jalan. Tapi kalau konsultan eksternal biasanya mereka minta waktu nih 2 minggu sampai 1 bulan untuk memahami proses bisnis, lihat dari SOTK perusahaan, ya, SOP perusahaan, baru nanti kita bisa melakukan analisa. Ya. Jadi makan waktu biasanya. Report and cooperation for staff not easy. Ya tadi ya, ada resistensi dari staff internal ketika kita mau konsultasi, mau FGD, bahkan minta data, itu ada resistensi biasanya. Ya. Mereka merasa bahwa saya tuh udah sibuk dengan kerjaan, digangguin sama konsultan gitu. Ya, dimintain data ini, minta data itu, sedangkan saya juga punya kerjaan deadline gitu. Itu sesuatu yang sering terjadi dan wajar ya. Kalau teman-teman yang nanti magangnya di auditor pun atau nanti bekerja sebagai auditor sama. Jadi kita harus punya cara bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak klien kita ya, terutama untuk staff dalam provide data ini. Makanya itu di kampus kita ya, itu kita come out dengan satu mata kuliah komunikasi dan psikologi audit. Ya, di situ nanti teman-teman belajar skill gimana kita bernegosiasi, bagaimana kita berdiskusi terkait dengan temuan, permintaan data, lalu juga
ketika kita mewawancara atau melakukan FGD dengan klien, itu kita akan belajar dari psikologinya, apakah si klien ini jujur atau tidak, itu kita belajar di sana, ya. Yang berikutnya, not available for evaluation and implementation. Jadi kadang-kadang setelah selesai, ya konsultan itu, udah nih saya menyerahkan report saya, analisis saya, selesai, ya. Nah, kita nggak ada dalam ranah evaluation dan implementation. Jadi kadang-kadang begitu kita coba implementasikan, ya ternyata ada hambatan-hambatan nih, ya dalam implementasi dari saran-saran konsultan tersebut. Nah, tapi kita nggak bisa melakukan evaluasi atau minta memperbaiki karena itu di ruang ranah kontrak yang ada. Kalau mau kita panggil kembali, ya kita hire kembali. Jadi double cost, ya 2 kali kita meng-hire si konsultannya. Nah, yang terakhir ya, sorry. Yang terakhir adalah biaya ya. Tadi saya sampaikan external researcher itu biayanya sangat mahal sekali. Nah, itu mungkin teman-teman poin-poin yang ada di bab 1 pas sekarang ya, terkait pertemuan pertama kita. Sambil ini mungkin Avani bisa tolong share yang grupnya. Ya baik Pak. Di grup T Pak, maaf sepertinya baru 2 kelompok, 4 orang yang baru ngisi sepertinya Pak. Sok di-share aja lah, biar nanti teman-teman di sini langsung nyebut saya masuk segrup sama siapa. Karena minggu depan kita udah harus ada progres dari masing-masing kelompok. Oh, ya baik Pak. Izin saya screen Pak. Pertama Pak ada dari kelompok pajak, ada saya. Ya, teman-teman yang lain boleh mungkin. Silakan yang belum dapat kelompok mau segera di sini karena saya mau langsung bagi tugas sekarang. Gio mungkin tadi udah nanya Gio, udah ketemu. Yang lain mungkin teman-teman. Saya udah ada kelompok bertiga Pak, tapi belum nentuin topiknya. Oke, masukin dulu aja. Siapa? Ataya? Siapa tadi? Dara, Nadia, sama Syifa. Punten Bapak, saya udah ada kelompoknya bertiga, udah ada topiknya juga, cuma baru bertiga, kurang satu lagi. Ya, masukin dulu aja ya. Nanti kalau ada yang mau bergabung silakan gitu aja. Oke, aku Akmen, Naufal, Hasna, sama Lala.
Satu grup lagi berarti sisanya ya, teman-teman. Di saya baru berdua sih, saya sama Kang Fatan. Topiknya sistem informasi. Mungkin kalau misalnya ada yang mau join juga boleh. Itu udah berapa sih? Baru duaan di sama Fikri. Kenapa nggak join? Ya boleh join Tapi aja. belum bisa nentuin topiknya Pak, masih bingung. Mau join nggak bareng? Ivandri mau join nggak katanya? Alvan mau di Boleh nggak? Mau nggak Ge? Gak apa-apa sih Ge. Mikirnya masih pengen audit sih Pak, ini belinya. Atau Fikri masuk ke sistem informasi, Geo, tapi audit baru satu ya. Itu Dara mau ngambil apa ya? Belum tahu ya. Kita mau ngambil audit, Pak. Audit tuh. Mau pisah aja nih. Geo masuk ke Dara, Fikri masuk ke Alvan. Gimana? Boleh Pak. Udah semua ini? 23? Fandi? 4, 8, 12, 15, 19, 22. Satu orang? Itu ada Lala, katanya mau main Vin. Main Vin boleh nggak? Main Vin itu masuknya ke akuntansi keuangan. Satu orang lagi yang belum masuk siapa ya? Kan ada 23. Siapa yang belum masuk di sini? Tapi keluar ya, namanya 22 ya? Tadi tuh rasanya ada Kisti masuk kelas ini ya? Tadi itu salah masuk. kelas, Pak. Katanya salah kelas. Oh, salah kelas ya? Oh, pantesan dia keluar. Sebenarnya ada satu lagi nih, 2018, Rian, Fatan. Coba kontak Rian, dia mau kuliah nggak? Iya Pak, saya kontak. Nah, kalau Rian masuk, atau mau dimasukin kamu aja, Fatan? Sistem informasi. Saya coba tanya dulu Pak, orangnya Pak mau masuk ke sistem informasi atau admin berarti apa pilihannya Pak? Nah, tapi terus tanya dia di mana kok kagak masuk kuliah gitu. Ya Pak, siap. Oke, nanti tolong dikirim ke saya ya, Fandi, kalau udah final, ya tolong tutup dulu. Saya mau share sesuatu buat teman-teman. Sebentar. Gimana ya? Oke. Oke, teman-teman. Tadi saya nyebut ada beberapa istilah jurnal ya. Tolong teman-teman hilangkan pikiran bahwa jurnal itu adalah jurnal akuntansi ya. Kita mencatat penjurnalan, tapi ini adalah jurnal riset ya. Jadi saran saya ya, teman-teman cari atau masuk ke websitenya Google Scholar ya. Ini kalau diterjemah jadi Google Cendekia. Lalu kalian searching topik yang ingin kalian angkat ya. Misalkan kalau sektor publik ya, kita mau Pak, saya ingin ngangkat tentang good university governance misalkan, ya. Nah, ini akan keluar ya berbagai macam jurnal ya yang memang didata oleh si Google ini gitu loh ya. Atau misalkan mengenai kalau di audit ada mengenai blowing system.
Nah, ini akan keluar semua, ya. Nah, di sini ada penulisnya dan ada nama jurnalnya, ya. Nah, teman-teman, kalau kalian mau memilih jurnal referensi utama, ya, apa itu jurnal referensi utama? Adalah jurnal yang kalian akan adopsi, ya, baik dari judul maupun dari metodologinya, ya. Standar kita untuk skripsi nanti, jurnal utamanya harus dari jurnal internasional bereputasi. Ya. Apa itu jurnal internasional bereputasi, Pak? Kan jurnal itu banyak. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang diindeks oleh 3, berdasarkan dari ketentuan Kemendikbud. Oleh Scopus, oleh Thomson Reuters, ya, atau Elsevier, dan ada satu lagi adalah Microsoft Academia. Ya. Nah, dengan 3 ini kita kalau misalkan si jurnal tersebut masuk ke dalam indeks dari tiga perusahaan ini, maka bisa kita sebut bahwa ini adalah jurnal yang bereputasi, ya, jurnal internasional bereputasi. Pak, gimana saya mau ngecek bahwa ininya terindeks atau tidak? Yang paling mudah sekarang adalah kita yang terindeks Scopus, karena Scopus itu dia punya website sendiri yang mengindeks, ya. Contohnya apa? Contohnya ini, kita masuk ke websitenya ini, Scopus, ya. Nah, atau misalkan kita bisa juga, sorry, saya belum ini ya. Ada satu website yang namanya Skimago Journal and Country Rank ini, yang dia bekerja sama dengan Scopus dalam memaparkan, ya, jurnal-jurnal yang memang ada di indeks Scopus. Contohnya, ya, kita kembali lagi ke tadi. Nih, kalian misalkan tertarik dengan artikel ini atau jurnal ini, ya, Strengthening the Effectiveness of Whistleblowing System, a Study for Implementation of Anti-Corruption Policy in Indonesia. Nama jurnalnya apa? Journal of Financial Crime. Kalian copy paste atau kalian ketik ulang, ya. Kalian pergi ke websitenya Skimago. Ya. Kita paste di sini, lalu kita cari. Oh, ternyata ada Journal of Financial Crime. Nah, berarti ini jurnalnya terindeks Scopus dan dianggap sebagai bereputasi internasional. Ya. Jadi jangan kalian abal-abal ngambil yang di sini semua, belum tentu, ya. Belum tentu semua yang ada di sini di Google Scholar ini adalah jurnal yang bereputasi internasional. Pak, berarti nggak boleh diambil? Boleh saja, tapi sebagai jurnal pendukung, ya. Kayak misalnya ini dia terindeks nggak nih? Kita coba cek. Oh, dia Emerald. Kalau Emerald biasanya apa namanya, terindeks dia. Coba yang ini apa nih? Nggak bisa di ini, ya. Copy paste yang mana? Ini Emerald. Kalau biasanya Emerald itu dia sudah terindeks Scopus, ya. Atau ini nih, coba nih, Asian Journal of Business Ethics. Kita lihat. Karena tidak semua Springer itu dia terindeks. Nah, muncul kan? Berarti jurnal ini bukan jurnal yang internasional bereputasi, ya. Jadi kita jangan jadikan sebagai referensi utama, dia sebagai referensi pendukung. Apa sih Pak referensi pendukung? Nanti pada saat kita di bab 2, ya, kita bicara mengenai kajian literatur, kita perlu banyak jurnal yang mendukung mengenai definisi dan juga pengukuran dari variabel kita. Nah, ini boleh diambil, ya. Tapi jurnal utama harus dari yang bereputasi. Nah, teman-teman, sebentar, mana sih tadi? Kadang-kadang kita kalau misalkan sudah menemukan jurnal, ya, kayak yang tadi, misalkan, terus kita pengen baca nih, ya, kita pengen baca
si jurnalnya. Sebentar. Nah, ternyata itu harus berbayar, ya, nggak bisa download langsung semuanya. Jadi cuma dikasih abstraknya doang, ya, abstrak segini aja, kalian nggak bisa baca-baca lebih lengkap. Kalian perlu yang lengkap di sini. Kalau kalian punya hal masalah seperti itu, ini sebenarnya saya kurang sreg ya, cuman karena kita ini punya keterbatasan, ya, jurnal-jurnal yang di subscribe oleh Unpad itu belum banyak, ya. Itu kita bisa menggunakan ini. Kita coba copy paste. Ini ada DOI ya. DOI itu adalah satu kode yang untuk satu paper. Kita pergi ke jurnal ini nih, website ini, Sci-Hub ya, sci-hub.st. Kita paste di sini. Nah, kita dapat si papernya full for free. Jadi ini metode hacker ya sebenarnya. Kalau kalian kuliah di luar atau misalkan di swasta karena bayarannya mahal, kita bisa langganan, ya. Langganan jurnal seperti ini itu bisa ratusan juta setahun, gitu. Jadi karena kita punya keterbatasan, biasanya kita pakai ini saja. Nanti kalau udah kita bisa, kalau di saya di sini pakai Mac, berarti kita download ininya, otomatis nanti bisa ke download, ya. Nah, kembali lagi. Tugas teman-teman yang sudah bikin grup ya tadi, cari satu jurnal utama ya yang terkait dengan topik kalian. Jadi kalau ya admin, silakan kalian mau spesifik ke topik apa. Yang pajak misalkan mau terkait dengan apa ya, itu silakan ya. Misalkan yang pajak terkait dengan apa namanya, tax compliant misalkan. Ya, ini banyak nih. Determinant of tax compliant behavior, proposed for modeling. Tapi tadi jangan lupa kalian cari nama jurnalnya di Skimago tadi, atau di Scopus tadi ya. Kalau di Scopus juga bisa, teman-teman. Coba kita lihat ya, kita tes. Nih, advanced taxation. Coba. Kalau di Scopus, caranya kita cari di source. Ini ganti dengan title, ya. Lalu kita paste. Oh, ternyata ada. Kalau muncul di result, kok nggak ada? Oh, ini. Muncul di result, berarti dia terindeks Scopus. Ya, jadi bisa dua, bisa di Skimago atau ke Scopusnya langsung. Ya. Nah, kalau memang ada, jadi kalian nanti bisa pilih si jurnal ini ya untuk jadi jurnal utama kalian. Ya. Kalau kalian nggak bisa dapat yang full, tadi bisa menggunakan Sci-Hub tadi ya untuk mendapatkan jurnal full papernya tanpa kalian harus bayar. Minggu depan nanti akan saya coba share juga terkait dengan bagaimana kita mengakses jurnal yang disubscribe oleh Unpad ya. Siapa tahu ada yang lebih mudah atau lebih banyak di Unpad ya. Demikian jadi teman-teman ya, tugas kalian ya masing-masing sudah bikin kelompok, sudah bikin menentukan temanya apa ya atau rumpunnya apa. Tinggal nanti kalian tentukan mau ngangkat topik spesifiknya mengenai apa. Ya. Apa tadi tax compliance atau misalkan transfer pricing untuk pajak, untuk auditing misalkan mengangkat tentang fraud ya. Mengenai fraud, yang akuntansi manajemen misalkan mengenai implementasi balance scorecard ya. Apapun lah. Jadi minggu depan masing-masing kelompok bawa jangan. Kita bawa 2 atau 3 ya jurnal referensi, lalu kita akan diskusi satu-satu mana yang kira-kira visible untuk kita lakukan,
dengan akses data yang ada di Indonesia. Ya. Paham? Fatan, udah ada kabar dari itu? Belum dibalas Pak, lagi saya di WA sama saya lain juga belum dibalas, saya telepon nggak diangkat. Rian tuh sibuk apa sih, Fatan? Dia lagi kurang tahu juga sih kalau ini sekarang lagi ngapain Pak. Soalnya dia kemarin juga semester lalu dia jarang kuliah juga. Oh, ya. Mungkin aktif lagi main bolanya mungkin Pak, kurang tahu juga sih Pak. Lagi pandemi gini main bola gimana cara dia? Main bola juga kan nggak tahu. Ya, memang semi profesional gitu Pak, udah masuk, pernah dikontrak tim juga, mungkin balik lagi nggak tahu, nanti saya konfirmasi lagi Pak bagian. Ya udah, nanti saya juga mau panggil dia soalnya. Oke, teman-teman, itu mungkin ya pertemuan kita hari ini. Untuk materi beberapa akan saya share nanti. Apakah nanti saya bisa buka Google Classroom ya? Nanti akan saya share melalui Avandi kodenya supaya teman-teman bisa masuk semua ke sana. Jadi nanti semua tugas dan juga materi akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada, cukup paham ya, ini masih pertemuan pertama, jadi masih dasar, belum ngejelimet, belum pusing kalian ya. Oke, kalau nggak ada, kita sudahi dulu pertemuan kita. Jangan lupa nanti teman-teman untuk absensi ya, disiap. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.